Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya banggakan, pimpinan Universitas Andalas, Civitas Akademika. Yang saya banggakan, Presiden BEM Universitas Andalas, Pak Presiden Jogja, beserta seluruh menteri dan kabinetnya. Saya aja baru nyalon wakil presiden, dia sudah presiden. Yang saya banggakan para pejabat yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para mahasiswa Universitas Andalas yang begitu banyak hadir, yang saya cintai, saya banggakan. Para panelis yang saya hormati, saya banggakan. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Sungguh saya bersyukur bahagia dan bangga bisa bertemu dengan sekian banyak mahasiswa Universitas Andalas yang telah mau bersama-sama menyambut diskusi sekaligus pertukaran gagasan. Untuk apa? Untuk kita bersama-sama memikirkan Indonesia masa depan yang sebenarnya seharusnya bangsa ini bisa jauh lebih maju, jauh lebih cepat perkembangan kemajuannya apabila kita semua bersatu padu dalam satu langkah-langkah perbaikan yang masif. Kita sudah mencoba, berusaha terus, dan kita semua sampai pada titik kesempatan pemilu nanti 14 Februari saatnya kita melakukan analisis, terutama para mahasiswa, bersama-sama menyiapkan sebuah langkah agar bangsa kita bisa berjalan lebih baik, tentu saja dengan menyiapkan agenda-agenda. Saya apresiasi, hormat dan bangga, Andalas membuka diri, memberi kesempatan semua calon untuk hadir dan menyampaikan gagasan. Inilah yang kita cita-citakan. Kita tidak lagi disekat oleh kampus, bukan kampus, pegawai, bukan pegawai, rakyat kecil, elit. Kita tidak lagi disekat partai apa, pilihannya apa. Kita sebagai bangsa bebas, merdeka, berdialektika dengan siapapun dan dimanapun untuk memberikan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasannya. Tapi sebelum saya lanjutkan, tadi Pak Ferry ngasih pantun. Saya menemukan pantun di Twitter. Tadi saya cari, ketemu, meskipun Pak Ferry tadi pantunnya nggak nyambung, ini lebih nggak nyambung lagi ini. Saya kebetulan nggak bawa uang 100 soalnya. Buruan alang, inggo di barak. Papua di Bali, Samosir dadak. Setio kabayang senyum manis adia. Karupua dikunyah, rasul martabak. Ini yang tepuk tangan ketawa tahu artinya. Ini teman-teman saya yang dari Jakarta, saya terjemahkan biar tahu. Burung elang hinggap di pintu. Pupuk dibeli sama seperti dedak. Setiap terbayang senyum manis adik. Kerupuk dikunyah rasa martabak. Yang penting tidak rasa sang pisang. Martabak boleh lah, martabak. Kok serius amat? Moderator, para panelis, dan seluruh mahasiswa yang saya cintai. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa!
spirit mahasiswa harus tetap menyala-nyala sampai kapanpun. Karena dari sana terbangun harapan, dari sana tergambar mimpi, dari sana tanggung jawab untuk merealisasikan mimpi. Saya hadir di sini berjuang untuk kompetisi tahun 2024 agar saya dan kita semua berusaha mewujudkan mimpi-mimpi anak muda dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Amin. Bilang amin, tidak ada yang melarang. Itu doa kita semua. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, saya siapkan slide yang menjadi gagasan misi, tapi saya tidak baca semuanya, tapi kira-kira begini. Indonesia, kekayaan alamnya sangat besar sekali. Batu bara, nikel, tembaga, emas, mangaan, besi, dan lain-lain. Gas dengan potensi yang sangat besar. Konstitusi kita, sejak mulai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, lalu pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945, dan seluruh norma-norma konstitusi kita adalah pijakan yang jelas, eksplisit, dan konkret. Sehingga sumber daya alam dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya, ditambah jumlah penduduk yang besar, wilayah yang adalah pasar. Maka seharusnya tiga komponen ini, komponen ideologis, konstitusi normatif, komponen basis pijakan kita, kekayaan alam, bahkan ada lagu tanah kita, tanah surga, tongkat dan batu jadi tanaman. Di sisi yang lain penduduk kita yang besar. Kesimpulannya dari seluruh keadaan ini, sudah 70 tahun lebih kita merdeka, ikhtiar dan usaha terus-menerus, pasang surut naik turun, terus kita lakukan. Saya dengan Mas Anies dulu aktivis 90-an, 80, di mana kita bergerak untuk merubah sistem. Tujuannya satu, perubahan menjadi lebih baik, supaya tiga komponen yang saya sebut tadi berhasil dalam wujud Indonesia yang makmur dan sejahtera. Kalau dulu para pejuang kita berhasil mewujudkan satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Berhasil mewujudkan satu NKRI. Ini tokoh besar yang mewujudkan satu NKRI adalah Muhammad Nasir. Tokoh besar dari Sumatera Selatan. Dan tokoh-tokoh lain yang menjadi perintis, Syahrir, Tan Malaka, apa lagi? Bung Hatta, Hamka, dan lain-lain. Adalah orang-orang hebat. Saya datang ke sini salah satunya adalah agar saya istiqomah, nyambung sanatnya, sehingga kalau saya menang pun nanti bisa melaksanakan semua amanah dan sejarah mandat yang diwariskan oleh orang-orang hebat dan besar dari Sumatera Barat. Amin. Nah, tapi kenyataannya dari zaman ke zaman agendanya masih sama. Setelah kita berhasil menjadikan Indonesia ini negara demokrasi, negara yang mampu mereformasi diri, alhamdulillah sudah berlangsung 25 tahun. Banyak keberhasilan yang diraih, banyak prestasi besar yang sudah ditorehkan, banyak tahapan-tahapan sukses yang dilanjutkan. Tapi dari usia reformasi dan demokrasi ini, seharusnya kita bisa lebih produktif lagi. Kita bisa lebih meraih lagi. Apa satu tujuan kita, yaitu satu kemakmuran, satu keadilan dan kesejahteraan. Nah, guna mewujudkan ke sana itu, kalau 98 adalah perubahan menuju demokrasi, maka 2024 saya reunian sama Mas Anies, ketemu lagi setelah lama dalam bidang masing-masing. Kita bersepakat perubahan jilid yang kedua, satu keadilan dan kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Perubahan jilid kedua. Apa
Apa itu? Yang pertama, dari potensi besar itu kita harus merubah cara kerja kita. Cara kerja kita bisa dirubah melalui dua hal. Yang pertama, selalu memasukkan unsur keadilan dan kesetaraan di dalam setiap kebijakan dan program-program pembangunan. Tidak boleh lagi pertumbuhan ekonomi hanya pertumbuhan ekonomi yang eksklusif, terbatas. Pertumbuhan ekonomi yang terbatas itu apa? Hanya di titik-titik tertentu. Dan yang lebih parah dari itu, 100 orang kaya Indonesia menguasai 85% aset negara. Kekayaan alam. Berarti 15% aset dan kekayaan negara dinikmati jauh lebih besar jumlahnya 270-an juta penduduk yang hanya berebut 15% aset negara, aset bangsa ini. Maka pertumbuhan harus dijalankan secara inklusif, secara terbuka sekaligus mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan keadilan. Kesenjangan terjadi, pertumbuhan ekonomi tidak berhasil mengatasi pengangguran. Kita berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi pengangguran semakin tinggi. Di sisi yang lain, ketimpangan desa, ketimpangan Jawa luar Jawa, ketimpangan Jawa dengan Sumatera berbanding dengan tidak imbangnya pertumbuhan nasional. Oleh karena itu, yang kedua, pembangunan bukan hanya berdasarkan sektoral saja, tetapi pembangunan harus mempertimbangkan kewilayahan. Kita tahu kesenjangan begitu tinggi antara pengangguran dan penyerapan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi. Kita juga lihat indeks pembangunan manusia di tiap provinsi jauh ketinggalan. Karena itu, pilihan pembangunan harus mempertimbangkan kewilayahan. Sumatera Barat harus memiliki kewilayahan yang dibutuhkan secara berbeda dengan Jakarta, berbeda dengan DKI Jakarta, berbeda dengan Jawa Barat. Inilah yang disebut pertimbangan kewilayahan di dalam aspek pembangunan. Yang ketiga, pembangunan nasional kita selama ini masih, mohon maaf suara agak serak. Pembangunan nasional kita selama ini masih belum meletakkan kaum muda sebagai kekuatan untuk perubahan lebih cepat. Kita bicara bonus demografi itu kira-kira sudah hampir 20 tahun ini. Saya bersama pemerintahan Pak SBY 10 tahun, bersama Pak Jokowi 10 tahun, 20 tahun. Suara bonus demografi hanya menjadi slogan, agenda, tema, tetapi tidak ada jalan konkret untuk menjadikan kekuatan muda sebagai solusi dan percepatan pembangunan. Perubahan itu adalah perubahan cara kerja agar bonus demografi bukan menjadi retorika, tetapi menjadi fakta pembangunan yang dirasakan. Yang pertama, apa itu? Kita harus membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Kaum muda, terutama sarjana, tidak boleh lagi ada pengangguran sarjana yang tidak terakses dengan lapangan kerja. Cari kerja mulai tambah hari tambah sulit kan? Pengangguran semakin besar kan? Oleh karena itu, mau tidak mau industrialisasi harus jalan. Apa yang disebut sebagai pemerintah turun tangan menyiapkan tumbuh kembangnya industri, terutama ekonomi biaya tinggi yang merusak investasi dan industri kita. Apa itu? Pemerintah tidak boleh menjadi beban pembangunan. Debirokratisasi bukan hanya omong kosong, tapi sekali lagi kemudahan dan kelancaran bisnis, sekaligus tidak ada pungutan-pungutan yang selalu membebani setiap zaman, itu harus dirubah.
Maka perubahan adalah meletakkan peran negara hadir dan memberikan jalan keluar, bukan menjadi beban dari proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 3 aspek itulah yang kemudian salah satunya nanti akan menghasilkan. Yang pertama, untuk misalnya contoh yang membuka akses kaum muda dengan industrialisasi, maka terbuka lapangan kerja. Yang kedua, yang tidak mau bekerja, kita bisa menyiapkan apa yang disebut akses bisnis usaha yang disebut pelaku bisnis baru. Ini juga harus dibuka, bukan hanya retorika. Misalnya, paling tidak kita harus siapkan dari 200 triliun KUR. Itu terlalu kecil kalau cuma 10 triliun di dalamnya spesifik untuk calon entrepreneur mahasiswa dan pemuda yang disiapkan permodalannya secara langsung. Dengan studi kelayakan yang memadai, prospek bisnis yang bisa diukur, pebisnis baru dapat akses permodalan 10 juta ke bawah tanpa agunan dan tanpa bunga. Sangat mudah karena dari KUR bisa kita switch untuk satu praktek. Dan yang paling penting adalah menciptakan satu lingkungan bisnis yang mungkin untuk tumbuh. Perizinannya yang mudah, murah, tanpa kesulitan. Artinya apa? Turun tangan negara pemerintah, jemput bola. Memfasilitasi dan memberi jalan keluar. Pasar. Pasar sebagai salah satu penghambat. Wajar UMKM tidak pernah tumbuh. Karena pasar begitu liar dan dibiarkan. Tidak dibuat satu iklim yang melingkupi pebisnis baru. Sehingga pasar benar-benar yang besar memakan yang kecil tak berdaya di dalam kehadirannya di pasar yang liberal ini. Apa itu? Salah satu yang pokok misalnya, contoh, di bidang pertanian. Kenapa kaum muda tidak mau bisnis di agro? Ya, mana mungkin mau. Tidak ada satu petani yang untung besar. Petani bahkan untungnya tipis dan cenderung rugi. Karena apa? Petani disuruh berproduksi, tapi hasil produksinya tidak ada lingkungan yang memadai untuk mendapatkan harga yang bagus. Negara harus hadir. Petani tidak usah berpikir soal pasar. Bulog kita revitalisasi untuk menjadi penyangga dari produksi pertanian. Ini sebagai salah satu contoh saja. Sehingga nanti petani kita berproduksi terus, difasilitasi pupuknya, difasilitasi segala macam kebutuhan infrastruktur pertaniannya, dan pasarnya dijaga melalui penyangga. Dari sini maka petani akan untung, stok pangan terbatas, masuk di sini wilayah yang paling penting, desain pangan nasional. Indonesia yang katanya tanahnya subur, Indonesia yang tanahnya katanya masih luas, penduduknya besar, pangan pun masih belum mandiri. Pangan masih belum berswadaya. Impor masih menjadi andalan utama yang sangat membahayakan. Oleh karena itu kita harus berubah. Berubah itu apa? Kita kuatkan produksi pangan nasional dengan pemerintah turun tangan mengatasi siklus penyangga pangan sekaligus menjaga betul stok pangan kebutuhan dan permintaan. Inilah yang disebut sebagai sasaran kemandirian pangan sekaligus berkontribusi melahirkan pengusaha baru yang bisa bergerak di agroindustri. Ini salah satu contoh alur dari bagaimana cara kerja baru yang sebetulnya bisa dilaksanakan dengan mudah. Yang menjadi masalah adalah bahwa pemerintah melakukan pembiaran, tidak menghandle dan mengambil alih masalah-masalah yang pemerintah bisa mengatasinya. Contoh sederhana, pendidikan. Pendidikan ini mestinya harus terus menjadi prioritas agar kaum muda yang ingin mengakses dunia kerja benar-benar nyambung, link and match. Kaum muda bisa kita lihat
Kecenderunganmu apa? Maumu kerja apa? Dari 10 list yang diminati kaum muda bekerja atau berprofesi, atau 20 list, maka pemerintah konsentrasi di dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya ekonomi kreatif, pemerintah harus menyiapkan sarana prasarana bagi tumbuhnya ekonomi kreatif. Misalnya lagi profesi-profesi yang kaum muda juga bisa mengakses. Ini artinya apa? Kampus harus dibuat semaksimal mungkin berbiaya murah yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat, negeri maupun swasta. LPDP harus dinaikkan 2 kali lipat dari sekarang jumlah mahasiswa yang mendapatkan LPDP. Terutama LPDP di luar negeri. Kita punya pengalaman apa yang namanya kartu prakerja. Niatnya baik. Kartu prakerja itu maunya akses langsung dunia permagangan dengan dunia kerja. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi kartu prakerja disimplifikasi, disimpulkan pada posisi yang salah. Misalnya, seorang lulusan perguruan tinggi mau mengakses kerja, mengambil prakerja, akhirnya kegiatannya hanya lihat YouTube yang tentu tidak ada pengalaman di dalamnya, akhirnya hanya dapat bansos 600.000. Jadinya bansos, bantuan sosial, bukan akses capacity. Nah, kita harus merubah ini semua. Salah satu cara yang merubahnya adalah mahasiswa atau kaum muda disiapkan pemagangan bersinergi dengan dunia bisnis, tapi 75% uang untuk pemagangan dibantu oleh APBN agar dunia bisnis tertarik untuk menjadi bagian dari dunia permagangan. Baik, Cak. Terima kasih, Cak. Itulah kira-kira contoh link and match dalam setiap aspek program. Intinya pemerintah tidak membiarkan, tetapi pemerintah turun tangan dan mengatasi secara langsung masalah-masalah yang dihadapi. Itulah perubahan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.